Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Doa kami Bapak Ibu diberkati Tuhan, doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam aktivitas, dalam ibadah kita hari ini merasakan dan menikmati lawatan Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah. Hari ini Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, ajar kami untuk tetap taat kepada Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Injil kebenaran firman Tuhan, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga hidup kami menghasilkan buah, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Bapa dalam sorga, ajar kami juga bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan dimanapun dan apapun keadaan kami hari ini. Kami begitu yakin dan percaya Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menjaga kami. Tuhan berbicaralah bagi setiap kami hari ini. Lewat media ini Tuhan kami percaya dapat menyentuh dan memberkati banyak orang. Terlebih firman Allah yang kami dengarkan boleh menghasilkan buah dan melahirkan iman yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, berkati setiap kami akan dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Bapak Ibu, dalam situasi yang beberapa waktu lalu kita nikmati semua kemurahan Tuhan. Kalau hari-hari ini pemerintah kita sudah melonggarkan status aktivitas sosial kita. Namun sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap sering cuci tangan, dan tidak bersalaman untuk sementara waktu ya. Untuk tidak bersalaman karena untuk percepatan pencegahan virus corona yang akhir-akhir ini membuat orang semua khawatir, buat orang semua merasa takut. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang memelihara, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia pasti menjaga dan melindungi anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Alkitab, Kitab Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Bapak Ibu yang di rumah yang bawa Alkitab, yang ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, atau Bapak Ibu di rumah yang ada handphone, atau Bapak Ibu dimanapun berada juga bisa lihat teks di bawah gitu ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 saya akan bacakan demikian firman Allah bagi kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudaraku diberkati dalam Tuhan, dalam perenungan saya dalam belajar kebenaran firman Tuhan, dalam menikmati kebaikan Tuhan, ada satu hal yang menarik dari pembacaan Alkitab yang barusan kita baca, yaitu berbicara tentang menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam setiap proses kehidupan saudara dan saya, hendaklah sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang tebusan Allah, hidup kita ini memang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita ini melakukan apa yang menjadi keinginan Bapa kita. Karena ketika kita dijadikan manusia baru, ketika kita hidup dalam pertobatan, kita menanggalkan keinginan daging, kita menanggalkan segala sifat manusiawi yang tidak menyukakan hati Tuhan. Maka ketika saudara dan saya hidup sebagai manusia baru, hendaklah setiap saudara dan saya dimanapun kita berada hari ini, hidup kita ada dalam proses dan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi visinya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya yakin dan percaya ketika Allah menjadikan saudara dan saya untuk melakukan setiap perbuatan yang baik. Amin. Karena dosa maka kita melakukan hal yang buruk, karena dosa maka kita melakukan pelanggaran, karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal yang luar biasa, kita punya Bapa yang baik. Dia Bapa yang ajaib, dia Bapa yang memelihara saudara dan saya. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, jadi ketika kita katakan kita anak Allah, maka kita nggak bisa lagi hanya menuruti keinginan daging.
Kita harus memusnahkan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging manusia. Justru kita beralih kepada apa yang menjadi keinginan Bapa, apa yang menjadi keinginan Allah. Nah, dalam proses kehidupan kita, Allah mengingatkan hari ini, untuk segala sesuatu, baiklah saudara dan saya hidup dalam penguasaan diri. Memang gak gampang, Bapak Ibu. Memang gak mudah untuk dapat menguasai diri, apalagi ketika dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak baik, ya kan? Situasi yang tidak bersahabat, mungkin dalam ekonomi yang sulit, dalam pekerjaan yang belum menentu. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam Amsal pasal 6 ayat 32, seorang yang sabar dan mampu menguasai dirinya, Alkitab katakan dia melebihi seorang pahlawan. Nah, tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat untuk apa saja, hal-hal apa saja dalam kehidupan kita harus menguasai diri. Saya mau katakan begini, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5, kita baca sama-sama, 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, yang saya mau katakan begini, bahwa ketika saudara dan saya hidup dalam pengendalian bersama-sama dengan Allah, ketika saudara hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, hendaklah saudara dan saya menguasai diri dari segala kekhawatiran dunia. Kalau kehidupan kita masih sama dengan apa yang menjadi kehendak dunia, saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita mulai mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidup bersama-sama dengan Allah, dia tidak memikirkan perkara yang di dunia ini saja. Bukan berarti kita tidak memikirkan di dunia lalu kita nggak pikir makan minum, nggak pikir bekerja. Bukan itu Bapak Ibu yang dimaksud. Tetapi perkara-perkara di dunia ini menuju kepada sebuah kebinasaan, menuju kepada hal-hal yang nggak pasti. Tetapi ketika Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka Alkitab menyatakan bahwa ketika saudara dan saya hidup mengutamakan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Allah, hidup dekat erat dengan Tuhan, maka Alkitab menjamin serahkanlah segala kekhawatiranmu, Allah pasti memelihara. Amin. Kalau kita sekarang mungkin belum ada pekerjaan, atau kita sekarang belum dapat tempat pendidikan yang bagus sesuai apa yang maunya kita, atau kita melihat anak-anak kita sekarang belum seperti apa yang kita harapkan gitu ya kan. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kekhawatiran tidak membuat sesuatu itu lebih baik, maka berhentilah untuk khawatir. Tapi justru ketika Alkitab menjanjikan, ketika engkau datang kepada Tuhan, serahkanlah semua kekhawatiranmu, Allah memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan bisa pelihara kita, dan kita percaya dan kita yakin bahwa makan minum kita, pakaian kita, dan tempat tinggal kita yang kita nikmati hari ini, semua karena berkat Tuhan. Amin. Semua karena berkat Tuhan. Gak bisa kita cuma bilang begini, semua ini karena apa yang saya usahakan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam setiap apapun yang kita nikmati hari-hari ini, segala sesuatunya ada unsur Tuhan di dalamnya. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan terus belajar bahwa ketika saudara dan saya khawatir, kuncinya gampang. Cukup datang sama Tuhan, cukup dekat dengan Tuhan, cukup hidup berharap dengan Tuhan. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Tuhan pasti jagai, karena demikian yang Allah janjikan. Kadang-kadang kita khawatir dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bagaimana nanti? Bagaimana kalau? Ya kan? Sesuatu yang belum terjadi kita takuti. Tetapi Bapak Ibu dengar baik, segala sesuatu ketika saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Allah, masa depan kita, langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan dan dibuat Allah berhasil. Amin. Jangan khawatir. Maka mari kita nggak khawatir lagi. Maka mari kita tetap bersyukur sama Tuhan. Maka mari ketika kita mengerti akan semua pemeliharaan Tuhan, ketika saudara dan saya memahami apa yang menjadi pikiran Allah, mari tinggalkan kekhawatiranmu, nggak usah khawatir dengan apa yang menjadi ketakutan dunia. Matius pasal 6 ayat 31-32. Matius pasal 6 ayat
31 di sana dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saudara melihat di ayat 31, ada banyak orang yang tidak mengenal Allah. Mereka khawatir dengan makan minum mereka. Mereka khawatir dengan apa yang akan mereka pakai. Mereka khawatir dengan apa yang menjadi tempat perteduhan mereka. Alkitab mencatat itu dicari semua mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi ayat 32 di sana dikatakan dengan jelas, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari semua bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Bapa kita mengerti, Bapa kita tahu, saudara perlu makan, saudara perlu minum, saudara perlu pekerjaan, saudara butuh tempat tinggal. Dan kita percaya ketika kita menanggalkan kekhawatiran kita, kita fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita adalah manusia ciptaan baru, kita yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Allah memberkati, Allah memelihara, Allah menjamin kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tinggalkan semuanya itu. Nah, ketika kita menguasai diri dari kekhawatiran, memang sih zaman sekarang siapa yang nggak takut? Ya, ada saja ketakutan-ketakutan. Mungkin ketika ekonomi kita nggak macet gitu ya, usaha kita macet, kita takut ekonomi kita nanti nggak bagus. Mungkin anak kita sekolahnya nanti jadinya nggak baik, atau kehidupan rumah tangga kita, aduh gimana ya suamiku di sana, istriku bagaimana, anak-anakku gimana. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebuah ketakutan-ketakutan yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita mampu menguasai diri dengan ucapan syukur, duduk dan berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita dan ketakutan kita, Allah berperkara, Allah mendatangkan damai sejahtera, Allah yang membentengi hidup kita dari segala hal yang tidak baik. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, karena kita melihat yang kedua yang menjadi janji firman Allah hari ini dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Bapak Ibu bisa baca di rumah, adalah berbicara tentang garam dan terang dunia. Yang pertama tadi adalah menguasai diri dari kekhawatiran. Yang kedua adalah menguasai diri dari dampak negatif orang lain. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Seringkali kita lebih banyak mikirkan apa yang menjadi, apa kata orang, apa katanya nanti kalau saya buat begini tuh, apa ya kata mereka. Atau kalau saya buat begini nanti mereka maunya bilang apa ya. Sehingga hal yang demikian nggak bikin kita lebih maju, nggak bikin kita lebih hebat, nggak bikin kita lebih naik. Karena apa? Karena kita pusing dengan memikirkan apa nanti kata orang, apa nanti kata mereka, apa kata halayak ramai. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan nggak? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kalau Dia membuat kita akan naik, kita akan naik. Amin. Allah akan buat kita berhasil, kita akan berhasil. Meskipun saudaraku dikasih dalam Tuhan, pilihannya begini. Orang berhasil diomongin, ya gak? Orang gagal juga diomongin. Orang gak berbuat apa-apa diomongin. Berbuat sesuatu pun diomongin. Jadi saya mau katakan begini, pengalaman-pengalaman hidup kita, apapun yang kita kerjakan pasti ada aja omongan orang, ya gak? Ada aja. Kita buat baik, ada aja yang diomongin. Kita gak buat baik, ada aja yang ngomongin juga. Hanya sekarang begini, tentukan pilihan kita. Kita mau diomongin tuh yang baik, yang berhasil, atau yang gagal dan buruk. Ya kan? Kita tinggal pilih. Kita mau diomongin orang karena keberhasilan kita mau ngomong karena keburukan dan kejelekan kita, atau yang mana? Pasti banyak orang bilang gini, yo kalau kita maunya diomongin dong yang berhasil. Ya udah, pilih aja. Kenapa? Keberhasilanmu pun akan ada omongan, kegagalanmu pun akan ada omongan. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Sebagai orang-orang pilihan Allah, Allah menjamin masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Maka melangkahlah dengan iman, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan dalam perkenanan Allah,
Allah membuat langkahmu berhasil, Allah membuat usahamu berhasil, Allah membuat pekerjaanmu berhasil, Allah membuat masa depanmu penuh dengan harapan dan penuh dengan keberhasilan, berkat melimpah-limpah, sukacita daripada Tuhan. Nah, coba kita sama-sama Alkitab, kita buka dalam kitab Matius tadi pasal 5. Matius pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-13 begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Maka saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, untuk menguasai diri segala hal yang mendatangkan hal negatif dalam kehidupan saudara, hidup kita harus menjadi berkat. Dengan kata lain, lebih sederhana gini, hidup kita tuh harus berdampak. Hidup kita tuh harus punya manfaat bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain pun mau ngejelekin kita, mau membuat kita jatuh, membuat kita gagal, tetapi karena ada banyak hal yang hidup kita menjadi berkat, ada banyak orang juga yang bisa doakan kita dan kita menjadi berhasil. Nah, Alkitab mencatat tadi katakan perbuatan baik. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, memang kalau kita berpikir ini, nggak bolehlah perbuatan baik itu harus kita tampil-tampilin. Memang sombong tuh nggak boleh. Tapi orang harus merasakan perbuatan baik yang kita buat dan kita lakukan. Karena apa? Karena Kristus. Orang nggak bisa lihat hati kita, orang nggak bisa lihat pikiran kita, tetapi yang orang bisa nilai dari apa yang kita bisa buat. Kalau kita lakukan yang baik, orang akan kasih nilai, oh dia orang baik. Kalau kita lakukan yang jahat, kita nipu orang, kita bohongin orang, orang akan bilang, ya orang jahat. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang bersaksi bagi Kristus, mari setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, mari kita lakukan perbuatan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayo kita nolong sesama kita. Ayo kita saling membangun. Ayo kita saling bersaksi. Ayo kita saling mendoakan, saling menyemangati, saling support gitu. Kalau ada teman kita yang agak kurang mampu, yuk kita tolong, kita bantu dia. Kalau ada teman kita yang mungkin gagal, yuk kita nasihati dia, kita doain dia, bukan kita syukur-syukurin. Oh syukur lu gagal, syukur kamu sekarang terpuruk, kamu sih sombong. Enggak. Kalau ada mereka yang demikian, sebagai anak Allah yang baik, mari kita dapat menguasai diri. Bagaimana cara kita menguasai dirinya? Kita doakan dia, kita bantu dia, kita support dia, kasih dia semangat. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mampu menguasai diri, hal yang tersulit adalah ketika ada orang yang datang ke dalam kehidupan kita melukai. Coba Bapak Ibu pasti pernah mengalami demikian kan? Ada saja orang yang berusaha melukai saudara. Ada saja orang yang berusaha membuat saudara terpuruk. Ada saja orang yang berusaha membuat saudara gagal. Atau orang yang gak suka lah sama saudara. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan begini, jangan izinkan orang lain menaruh goresan yang jelek, menaruh sebuah hal yang kotor dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ketika saudara dan saya menikmati berkat Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Allah, dekat dengan Allah, jangan izinkan orang lain mengotori hidupmu dengan hal yang demikian. Mari kuasai dirimu. Kalau ada orang datang fitnah saudara, kalau ada orang datang nipu saudara, kalau ada orang datang mungkin buat semua pekerjaanmu kok nggak berhasil, mungkin dalam pelayanan ada orang yang fitnah saudara sehingga kita harus down, kita harus mundur dari pelayanan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saudaraku dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada hari ini, dengar baik. Jangan izinkan orang lain mengotori masa depanmu dengan hal-hal yang tidak benar itu. Jangan izinkan orang lain mengotori langkah-langkah baikmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari kuasai diri. Ketika ada orang yang jahat, ketika ada orang yang yang membohongi kita, maunya apa sih? Kita maunya balas gitu kan.
Pokoknya kalau dia udah nipu kita, kita mau bikin dia bangkrut, kita mau pites gitu, kita mau matikan gitu ya. Tetapi bukan itu yang Allah kehendaki. Mari kuasai dirimu dari dampak negatif orang lain. Apa caranya? Alkitab mengajar, ayo kita ampuni mereka, doakan mereka. Lu enak banget sih. Masa orang udah nakal sama kita, orang udah jahat sama kita, terus kita cuma bilang gini, ya udah deh kita ampuni gitu. Kenapa? Balas juga nggak ada gunanya. Berbuat sesuatu yang buruk justru melukai kita, membuat citra kita jelek. Tetapi dengan mengampuni mereka, kita melakukan firman Allah. Dengan mengampuni mereka yang menyakiti kita, kita diberkati Tuhan. Dengan mengampuni mereka, masa depan kita makin hari makin cemerlang, makin hari makin bercahaya, makin hari makin berhasil. Karena orang boleh lakukan hal yang jahat, orang boleh lakukan hal yang buruk, tetapi firman Allah menjamin masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Allah membela kita. Orang gak apa-apa berpikir negatif dengan kita. Berhasil pun kita diomongin, gagal pun kita diomongin. Tetapi ketika saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan mendatangkan keberhasilan. Amin. Iya. Maka apapun yang kita kerjakan, mari kita nikmati hidup kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya kan? Suami-suami mari kita dekat dengan Tuhan. Istri-istri kita dekat dengan Tuhan, anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Seringkali kenapa ada banyak dampak negatif yang terjadi mungkin pada suami, pada istri, atau pada anak-anak kita. Seringkali Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan hal itu karena mereka nggak dekat dengan Tuhan. Mereka nggak nikmati anugerah Tuhan. Mereka izinkan hal buruk datang dari orang lain. Mereka izinkan penilaian yang buruk masuk dalam pikiran mereka. Padahal Allah menjadikan mereka itu sempurna. Tetapi hari ini mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di dalam firman Allah, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Allah hari ini, mari buang dan kuasai dirimu dari segala dampak negatif orang lain. Amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, kita harus menguasai diri dari namanya krisis identitas. Lukas pasal 11, Lukas pasal 11 ayat yang ke 11. Lukas pasal 11 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Allah. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberi ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau juga ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita melihat kita punya Bapa yang benar. Amin. Kita punya Bapa yang baik. Karena Bapa di sorga kita itu sifatnya adalah benar dan perbuatannya baik. Alkitab mencatat, Bapa manakah di dalam dunia ini kalau anaknya minta ikan dikasih kalajengking? Minta ikan dikasih ular gitu ya kan? Minta telur dikasih kalajengking. Bapa di dunia saja yang jahat tahu berbuat baik, sekalipun belum tentu benar. Tetapi Bapa kita di sorga berbuat yang benar dan melakukan yang baik. Maka persoalannya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, seringkali kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak menguasai diri kita dari identitas kita bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Amin. Nah, seringkali kita berpikir begini, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah sebuah alat yang mampu mewujudkan segala keinginan kita. God is not Doraemon, ya kan? Tuhan bukan Doraemon yang punya kantong ajaib yang semua apa yang kita mau kita bisa dapat. Tetapi Bapa kita di sorga itu adalah Bapa yang benar, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang disiplin, Dia Bapa yang mengerti segala keperluan anaknya. Nah, seringkali kita krisis identitas ini, kita menganggap diri kita Tuhan atas Tuhan. Kalau Tuhan gak berkati saya, berarti Tuhan gak sayang saya. No, bukan begitu Bapak Ibu. Seringkali kita nggak ngerti bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sedang mendatangkan sesuatu yang baik. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah yang punya anak kecil, ya kayak saya punya di rumah, saya punya anak kecil gitu ya. Berapa kali kalau anak saya datang main ke dapur gitu ya, ketika istri saya sedang masak, dia pegang sesuatu yang panas, saya harus halangi, saya harus cegah. Buat dia menarik itu, buat dia asik itu harus pegang sesuatu yang panas.
Tapi buat kita itu bahaya, kita geser. Ya kan? Lalu dia nangis. Apa yang dia mau pegang dia nangis. Atau beberapa kali dia main pintu, sesuatu yang berbahaya dia hampir kejepit, lalu kita harus kasih tangan kita atau kasih kaki kita untuk mengganjal pintu itu agar apa? Agar anak kita nggak kejepit. Ya. Dan itu anak kita nggak ngerti bahwa Bapak melindungi anaknya dari mara bahaya. Tetapi satu kali ketika dia minta sesuatu yang dia minta, lalu kita nggak kasih, dia nangis. Lalu dia bilang gini, Bapak kita jahat. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kehidupan kekristenan seringkali hal ini bahaya. Kita krisis identitas. Kita nggak tahu bahwa Allah sudah melindungi kita dari bahaya. Kita nggak tahu Allah sudah melindungi kita dari penipuan, dari malapetaka. Tetapi ketika mungkin doa kita nggak dijawab, apa yang menjadi harapan kita nggak dijawab oleh Tuhan, padahal Allah kehendaknya adalah mendisiplin saudara dan saya, lalu kita putus asa. Dan kita nggak mau lagi berdoa, dan kita nggak setia, dan kita beralih dari Tuhan. Bapak ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kuasai dirimu dari krisis identitas ini. Saudara dan saya adalah anak Allah, amin. Saudara dan saya adalah anak-anak tebusan Kristus. Bapa di sorga melindungi, Bapa di sorga memberkati, Bapa di sorga itu memelihara. Karena Bapa di dunia saja tahu berbuat yang baik, apalagi Bapa kita di sorga yang hidupnya benar, yang apa dia kerjakan baik dalam hidup saudara dan saya, Bapa di sorga pasti melakukan setiap perbuatan yang baik untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Hanya kita tetap setia. Mari kita tetap taat kepada firman Allah. Kita tetap rindu akan hadirat Tuhan. 3 hal ini kiranya menjadi harapan dan batu loncatan dalam kehidupan kita hari ke hari, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Mari kita menguasai diri dari namanya kekhawatiran dunia. Mari kita menguasai diri dari dampak negatif orang lain. Kita juga menguasai diri dari krisis identitas. Dengar baik, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Jangan jadikan dirimu tuan atas Tuhan, tetapi jadikanlah engkau anak yang dimana Bapa di sorga tahu dan memahami segala keperluanmu. Ketika kita dapat menguasai diri, masa depan kita penuh harapan, hidup kita diberkati Tuhan, kita dalam kelimpahan anugerah Allah, dan hidup kita merasakan dan sukacita daripada Tuhan, keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Allah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kiranya menguatkan, meneguhkan iman kami. Ajar kami Tuhan untuk menguasai diri, sehingga hidup kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan menguasai diri, sehingga hidup kami Tuhan bertahan dalam proses pertarungan iman kami selama kami ada di bumi ini Tuhan. Berikan kekuatan, Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami menghibur, meneguhkan kami Bapa dalam surga, agar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh saudara seiman, Bapak Ibu saudara yang menyaksikan media ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberkati, Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan juga membuat segala sesuatu berhasil bagi setiap pekerjaan kami yang hari ini Tuhan izinkan kami menikmati proses daripada Tuhan. Ajar kami tetap terus berharap kepada Tuhan, karena di luar Tuhan pengharapan kami sia-sia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Haleluya.